Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yang dimana saya Muhammad Rizky Wibowo sebagai moderator dan Sakina Nuraini dan Laila Barida sebagai anggota ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ICT untuk Sistem Pendukung Keputusan Organisasi. Baiklah, selanjutnya marilah kita masuk ke materi pembahasan. Definisi sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau yang disingkat dengan SPK dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Decision Support atau DSS, yang berarti sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan dalam perusahaan atau organisasi. SPK juga sering dikatakan sebagai sistem komputer yang membantu dalam mengelola data menjadi suatu informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan keputusan yang tepat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Laila Barida. Menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dalam organisasi. Teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknis, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang dijadikan dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan dan keahlian karyawan, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Teknologi dalam organisasi memiliki peranan utama dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Selanjutnya, tahap dari sistem pendukung keputusan. Berikut merupakan beberapa tahapan dari DDS, yaitu mendefinisikan masalah, mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan saling berkaitan. Pengolahan data dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan, tulisan, atau grafik. Menentukan alternatif berupa solusi yang dapat berbentuk dalam presentasi. Selanjutnya, komponen dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, database manajemen. Manajemen basis data merupakan subsistem dalam data yang terorganisir pada sebuah database. Untuk kepentingan SPK sendiri, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui sistem berbasis simulasi. Yang kedua, user interface. Tampilan antarmuka atau pengolahan dialog adalah proses penggabungan antara dua komponen, yaitu database manajemen dan model base yang nantinya akan bergabung dengan user interface. Nantinya, user interface atau UI akan menampilkan output atau keluaran sistem bagi pengguna perangkat lunak. Yang ketiga, model base. Komponen model mempresentasikan terkait permasalahan ke dalam format data kuantitatif yang di dalamnya terdiri dari tujuan permasalahan komponen dan batasan. Menganalisa permasalahan secara utuh dan mengembangkan menjadi solusi yang terbaik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya Saudari Laila Barida. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sakina Nuraini. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri pertama. Tujuan penggunaan Decision Support System. Tujuannya ialah mampu membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara semi atau struktural, mampu mendukung aktivitas manajer dalam pengambilan keputusan dalam suatu masalah, mampu meningkatkan keefektifan bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Terdapat beberapa contoh karakteristik yang ditetapkan dalam Decision Support System. Berikut beberapa contohnya. 1. Mendukung proses pengambilan keputusan efektif, serta menitikberatkan pada sistem manajemen berbasis persepsi. Contohnya ialah sistem pendukung keputusan untuk pengolahan data, administrasi keuangan perbankan. 2. Tampilan antarmuka yang mengendalikan dan mengontrol proses pengembalian keputusan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. 3. Mempunyai kapasitas dialog sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memperoleh informasi seakurat mungkin. 4. Membutuhkan struktur data yang bersifat konvensif sehingga mampu melayani kebutuhan informasi serinci mungkin. 5. Memiliki subsistem yang saling terintegrasi dengan baik sehingga menjadi bagian dari satu kesatuan item dan komponen. Baiklah, saya akan serahkan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih Saudari Sakinah Nuraini atas pemaparan materinya. Kemudian dari pemaparan materi di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan atau SPK adalah salah satu sistem informasi berbasis komputer yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengambil sebuah keputusan yang baik dan tepat. Komponen utama dari SPK ini terdiri atas database, model base, serta user interface untuk memudahkan proses interaksi antara manusia dengan komputer. Tahapan proses dalam pengambilan keputusan dimulai dari proses identifikasi, perancangan desain, pemilihan solusi, hingga tahap implementasi program. Baiklah, segitu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akan cukupkan presentasi sampai di sini. Kritik dan saran sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.